Gue kan pembawa damai dulu. Sekarang pembawa damai. Dari tadi diam. Pembawa damai dulu. Silakan pembawa damai. Salam. Pembawa damai. Salam semua. Salam. Ya, salam. Ya. Saya mau Pak Max, saya boleh bertanya sedikit ya Pak Max? Pak, silakan. Mudah-mudahan sesuai dengan namanya damai terus. Anda Silakan, damai lah Pak. silakan, Pak. Ya, betul harus Setiap Pak. orang begini Pak Max, setiap orang yang mengikuti Yesus Kristus itu pasti damai Pak. Meskipun seberat apapun rintangan hidup kita pasti damai Pak. Amin. Saya harus, begini Pak, betul. Pak Max. Tadi kan saya sudah dengar Pak Max mengatakan begini. Bapak kan mengimani kitab-kitab yang terdahulu. Ya kan? Betul, Pak. Nah, oke, sekarang begini. Tahu enggak Pak Max arti kata mengimani itu apa? Silakan gimana, Pak? Menurut Bapak gimana? Saya tanya sama Bapak. Oh, kalau saya tadi yang saya sudah jelaskan bahwa di sini Al-Quran menjelaskan tidak ada satu ayat pun yang memberikan perintah untuk menjalankan ya. Jadi hanya menjelaskan Al-Quran bahwa nabi-nabi sebelumnya dikasih apa istilahnya dikasih kitab. Nah itu kita harus yakin bahwa itu memang ada kitab. Tapi karena sekarang sudah ada Al-Quran, bahwa Al-Quran diyakini dan diamalkan, gitu Pak. Oh, sampai tapi sebatas kan itu masih mengimaninya. Iya. Tapi kan ada perintah Pak untuk mengimani kitab-kitab terdahulu ya kan Pak? Betul juga, cuman Bapak jangan lupa juga di Al-Baqarah 2 ayat 75, ayat 79 itu yang ada Al-Quran mengindikasikan ya bahwa terjadi tahrif atau ada beberapa penyelewengan kalau Al-Quran mengindikasikan seperti itu. Artinya makanya saya mohon maaf, ini mungkin salah satu bagaimana saya apakah betul nih Injil yang sekarang itu benar gitu kan, makanya ini yang saya coba pelajari juga gitu. Bagaimana kan. Pak? Begini, saya terus terang memang saya 100% yakin apa yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran dalam beberapa ayat, kurang lebih dalam 5 ayat, bahkan 6 ayat ya, menjelaskan bahwa Alkitab itu, Taurat dan Injil itu ada penyelewengan. Al-Quran disebutkan ada sebagian yang dirubah baik katanya secara langsung atau maknanya. Dalam tafsirnya seperti itu disebutkan. Gitu ya. Yang mana dirubah? Jadi, Pak Max, apa yang dirubah? Nah justru ini sabar dulu Pak Bom. Nanti ke Bom. Ini yang saya lagi pelajari juga gitu kan. Nah di antaranya mohon maaf tadi misalkan ada ayat-ayat yang secara logika kok tidak masuk akal. Apakah ini termasuk penyelewengannya gitu kan? Atau begini atau Pak misalkan Max. hal yang lain gitu. Silakan. Oke, begini Pak Max. Kalau saya tanyakan Bapak, Injil dan Taurat itu dipalsu-palsukan, itu sangat panjang Pak. Kalau saya tanyakan sama Bapak pasti tidak akan bisa jawab. Kalau saya bilang begini Pak, di Al-Quran kan ada Injil dan Taurat. Coba kasih lihat saya apa isi Injil dan Tauratnya yang di Al-Quran. Jangan lari ke Bibel ya Pak. Karena kalau lari ke Bibel itu Bapak sangat fatal. Itu tidak akan nyambung dengan
pertanyaan saya ini, Pak. Saya ingin tanyakan tentang di Al-Quran. Kalau Bapak mau tanyakan Alkitab, tanyakan sama Pak Bom. Nah, kalau saya kan bertanya tentang Al-Quran, Pak, tentang isi Al-Quran. Bapak kan mengimani Injil dan Taurat. Jangan Injilnya Bibel, Pak. Nah, itu, Pak. Nah, sekarang begini, Bapak bilang dipalsukan. Coba tunjukkan saya ayat yang mana yang belum dipalsukan di Al-Quran. Bibel itu dan Injil itu, coba. Taurat dan Injil itu, coba tunjukkan saya yang mana yang belum dipalsukan. Karena begini, Pak, kalau kita menceritakan sudah dipalsukan, berarti ada yang belum dipalsukan, Pak. Coba kasih lihat saya satu ayat saja yang belum dipalsukan oleh Al-Quran itu, oleh Injil. Enggak, pertanyaan silakan, Bapak, mohon maaf, saya masih belum bisa menangkap, mohon maaf. Bisa diulang nggak, atau disederhanakan gimana maksudnya? Begini kan, Bapak katakan Injil dan Taurat itu sudah dipalsukan. Al-Quran yang menyatakan seperti itu. Sekarang begini, Pak. Sekarang begini. Artinya kita bertukar pikiran aja, Pak. Sekarang saya begini, Pak. Coba dan Bapak pertanyakan Al-Quran Bapak. Mana sih ayat dalam Injil dan Taurat itu yang diceritakan Al-Quran yang belum diubah? Jangan lari ke Bibelnya orang Kristen, Pak. Karena itu tidak nyambung. Seharusnya begitu, Pak. Harus Bapak pelajari dulu. Kalau ada yang sudah dirubah, berarti ada yang belum dirubah, Pak. Baik, gini, Pak. Kalau, ya walaupun saya sebentar, Pak, belum bisa menangkap juga. Kalau Bapak tanya begitu sama Pak Max, sampai Jakarta pindah ibu kota ke Medan, ibu Medan pindah Jakarta, nggak bakalan ada, Pak. Orang nggak ada Injil Taurat di kitab mereka. Iya, karena begini. Saya paling enak nih kan suaranya Pak Mordecai kalau ketawa asik. Wah, saya Pak Max. Baik. Saya lagi. Sorry. Oh, iya. Nah, itu caranya. Itu benar. Jadi begini, Pak. Kalau boleh tambahkan Pak Damai, tanya Quran yang mengatakan bertanyalah kepada ahli kitab. Itu aja, Pak. Begini, Pak. Saya mohon maaf kalau tidak pas menangkapnya ya. Jadi saya ralat yang pertama kali bahwa bukan dipalsukan secara umum atau semuanya, Pak. Al-Quran menjawab bilangnya itu sebentar saya bacakan aja mungkin ya, jadi biar lebih enak kali ya ininya. Apa sih Al-Quran bilangnya tentang apa namanya tentang Alkitab ya. Contoh misalkan saya bacakan dalam Al-Baqarah surat 2 ayat 75 ya. Afatatma'una yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifuna min ba'di ma aqalu wa ya'lamun. Maka apakah kamu wahai muslim sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, Pak Bobo, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya padahal mereka mengetahuinya. Di ayat 79-nya saya langsung bacakan artinya aja. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga yang murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka orang-orang yang mereka perbuat. Misalkan juga dalam Al-Maidah ya. Jangan terlalu jauh, Pak. Sudah. Jangan terlalu jauh, Pak. Artinya senada sama, menunjukkan bahwa jadi tadi saya bilang tidak semua, tapi istilahnya itu ada tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, yang sebagian ayatnya ada yang dirubah gitu kan, ditahrif, itu baik maknanya Pak, atau ayatnya secara langsung. Baik. Semua begini Pak, semua kitab di dunia sekarang Pak sudah ditulis tangan manusia. Semua kitab di dunia sekarang Pak sudah ditulis tangan manusia. Sekarang saya pertanyakan sama Bapak, apakah Quran sekarang itu sudah dipalsukan juga karena sudah ditulis tangan manusia? Jadi begini, mungkin kalau boleh saya jawab, yang pertama satu, kalau Al-Quran itu ada ayatnya yang memberikan jaminan, gitu ya. Ini yang mungkin menjadi salah satu landasan utama. Di salah satu ayatnya sebutkan bahwa inna nahnu nazzalna dzikra
bahwasanya kami ya, artinya Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan az-zikra, ini maksudnya Al-Qur'an karena selalu dibaca. Wa inna lahu lahafidun, dan kami juga kata Allah yang akan menjaganya. Jadi berdasarkan ayat ini, ayat jaminan bahwa Al-Quran itu tidak bisa dipalsukan dan tidak bisa dirubah karena Tuhan sendiri yang menjaganya. Itu mungkin yang paling pertama. Yang kedua, bahwa kalau kita lihat secara sejarah penulisannya yang saya yakini berdasarkan Al-Quran, itu ketika Nabi Muhammad menerima firman Allah atau wahyu lah dalam hal ini Al-Quran, itu dia sendiri yang langsung mengkoreksi, jadi menyuruh para juru tulis Al-Quran, kemudian setelah itu dia koreksi sampai Quran terakhir selesai. Nah setelah selesai pun, Pak Max, maaf saya potong, jangan Pak Max ini. Gak apa-apa, saya pakai dalil dong. Kalau cuma asumsi, jangan asumsi, Pak Max. Pakai dalil. Baik, saya siapkan dalilnya ya. Baik. Kalau dikasih waktu, saya siapkan dalilnya. Gak usah lah, Pak Max. Pakai dalil. Kalau cuma ngarang. Sebentar. Itu ikan lele di pasar juga, pasar jumbo juga ada itu cuap. Pakai dalil baru. Oh, cuma cuap-cuap mah. Ada itu ikan emas di pasar itu ada itu. Ya, sebentar. Saya siapkan dalilnya. Sebentar aja itu Pak Max, nanti lari ke Patimotif saja. Saya bicara. Ini contohnya, saya sebutkan dulu ya. Saya sebutkan misalkan cerita tentang turunnya Al-Quran dulu. Ini bisa dibaca dalam An-Najm 53 dari mulai ayat 1 sampai dengan ayat 11. Saya bacakan artinya aja agak cepat. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu tidak sesat, maksudnya Nabi Muhammad ya, dan tidak pula keliru. Dan tiadalah yang diucapkan yaitu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan, yang diajarkan kepadanya oleh yang maha sangat kuat, yang mempunyai akal yang sangat cerdas dan menampakkan diri dengan rupa asli. Ini maksudnya Jibril ya, ketika di Gua Hira. Berapa tadi? An-Najm, surat yang ke-53 ayat 1 sampai 11. Surat An-Najm ayat 53, surat ke-53. Oke, sambil dicari boleh. Sambil saya lanjutkan. 53. Lalu ayat 1 sampai 11. Sedang dia bergerak di ufuk yang tinggi, maksudnya Jibril ya. Kemudian dia mendekat. Berapa? Surat berapa? Surat 53 An-Najm ayat 1 sampai ayat 11. Oke, saya lanjutkan lagi. Dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat, dua ujung busur panah atau lebih dekat. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad, apa yang telah Allah wahyukan. Artinya tidak mendustakan apa yang telah ada di hatinya. Nah ini tadi saya sebutkan dalam surat Al-Hijr ya, bahwa ada jaminan dari Allah. Surat 15 Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami yang benar-benar memelihara. Nah kemudian di sini ada dalam surat Al-Qiyamah ya 75. Surat yang ke-75 ayat 17. Ini ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, itu dia suka terburu-buru ingin cepat membacakannya. Nah di sini malaikat Jibril melarang. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya dan membacakannya. Maksudnya kata Jibril pas dapat jangan langsung baca, dengerin dulu, saya akan mengajarkan. Pak Max, mana surah An-Najm tadi? Surah An-Najm dulu, balik situ deh tadi. Gimana? Ayat 1 berapa gimana? Ayat 1 sampai 11, Pak. Wan Najmi. Ya, baca. Ini ada nih. Ayat berapa? Ya, itu betul. Ya. Ayat 1. Nah, terus baca, coba. Dari 1 sampai 11. Ya, baca. Ya, coba ayat 1 apa? Itu, demi bintang ketika terbenam. Terus ke bawah. Kawanmu dalam kurung Nabi Muhammad. Sebentar. Nggak usah, jangan dulu. Bintang terbenam. Mana ada bintang terbenam? Ya ada lah Pak. Kalau siang kan terbenam Pak. Mana ada bintang terbenam kamu? Siang ada bintang. Siang juga ada bintang. Bintang tidak pernah terbenam. Halo, kamu ngaur, kamu ngaco, kamu. Itu dapat dari mana itu? Sejarah kamu pernah belajar? Protes ke saya, Pak.
Jangan protes ke saya, itu Pak Max. Sorry, mohon maaf Pak Max. Semua orang tahu bintang tidak pernah terbenam. Kamu oke, itu ada tertulis di situ. Itu yang Anda imani. Saya respect, saya menghormati Anda. Ya, apa-apa. Tapi ini adalah tapi inilah penesatan kalau dalam ilmu pengetahuan. Jangan mau kamu. Loh, mana ada bintang terbenam? Bintang tidak pernah terbenam. Saya tanya, kalau siang Bapak melihat bintang nggak? Mana ada bintang terbenam? Siang. Ya, ada makanya siang saya tanya, Bapak melihat bintang nggak? Ada, nanti saya foto sudah Pak Max. Ya, ada, sebentar. Nanti kalau siang hari saya foto bintang ya. Ada bintang. Sebentar Pak Max. Saya ajarin kamu Max. Bintang itu tetap bercahaya, tapi karena perputaran bumi mengelilingi porosnya dan juga bulan, makanya dia tidak kelihatan. Jadi dia tidak pernah terbenam. Apanya terbenam? Matahari terbenam, iya. Bintang nggak pernah terbenam itu. Ya karena rotasi bumi dari mana itu? Namanya terbenam tuh kan. Kumaha ya. Silakan dilanjut. Bintang terbenam. Ya dibaca terus dong. Jangan mengenai bintang. Terus lanjut. Iya, makanya. Nah, terus gimana? Ayat kedua. Ayat kedua. Kawanmu Nabi Muhammad tidak sesat, tidak keliru. Sebentar dulu, sebentar. Ada nggak ditulis di situ Muhammad bahasa aslinya? Yang menerima wahyu bahwa Islam ya sudah pasti Nabi Muhammad, Pak. Enggak, saya tanya dalam kurung itu ada di bahasa aslinya enggak? Tidak ada. Kok ditambah-tambahin? Kok ditambahin? Nah, Bapak masih belajar balaghah, Pak. Kok gimana? Ya. Yang apa-apa? Kan tadi sebentar Pak Max. Kalau kita ini ya, Max, sorry Pak Max ya. Kalau kita ngupas sih kitab suci kamu kan sering jangan nambah-nambahin, jangan mengurang-urangi. Nah, kamu kok ditambah-tambahin itu enggak ada kok kamu tambah-tambahin. Inilah yang dimaksud. Kalau misalkan saya yang menambahin tidak tercatat dalam dan mengurangi dengan maksud untuk dijual. Pak, ini Bapak baca di Afrika, sebentar, Bapak baca di Rusia, itu sama, pasti ada dalam kurungnya, Pak. Coba diam dulu, Max. Kamu ngomong dari tadi nerotos melulu. Sebentar, Max. Coba bayangin ya, teman-teman di live chat. Kalau kita merunut ya kitab suci mereka ini, kita hormati. Ayat pertama, demi bintang ketika terbenam. Titik. Kawanmu tidak sesat dan tidak keliru. Nyambung dari mana? Nggak nyambung. Ya, Bapak belum tahu. Apa hubungannya bintang? Ya, apa hubungannya bintang terbenam kepada tidak sesat dan tidak keliru? Coba teman-teman di rumah ini saya nggak ngomong sama Pak Max, teman-teman yang di live chat. Ini Pak. Coba Anda sebutkan demi bintang ketika terbenam, koma. Shalom. Saya Timothy. Ya, coba teman-teman nih, siapapun yang membaca, saya bacakan ya Max ya. Demi bintang ketika terbenam, koma. Sebentar Max. Demi bintang ketika terbenam, koma. Kawanmu tidak sesat dan tidak keliru. Ini apa? Nggak nyambung dari ayat 1 ayat kedua. Gini, saya jelaskan gini ya Pak. Ya, Al-Quran itu kalau Bapak lihat itu. Makanya Max, kamu keluar-keluar, kamu mengomentari Alkitab kamu sendiri. Berjanji atau bersumpah dengan ciptaannya. Di antaranya ini wan najmi wa ma hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa. Di ayat yang lain banyak Pak. Wasyamsi wa duhaha. Ayat kita ya, kan? Sebentar Pak Max. Kita sambung lagi ke ayat ketiga. Ya. Sebentar Pak Max. Sebentar Pak Max. Kita enggak usah pakai bahasa Arab di sini, kita bahasa Indonesia. Ya, kawanmu tidak sesat dan tidak keliru, koma. Nggak nyambung ayat-ayatnya Mbak Meg. Banyak Pak. Nggak nyambung. Yang lebih parah dari Pak Timothy itu banyak loh. Yang menghina Al-Quran dari zaman Nabi Muhammad sudah dihina memang. Kok menghina sih? Mana ada yang menghina? Kamu gimana sih ngaul? Kamu ngaco, kamu menghina. Ya artinya menganggap apa ini tidak nyambung. Nggak masalah, nggak apa-apa. Kan saya udah bilang. Loh, kamu menghina bagaimana? Kamu ini buang ini Pak buang ke sampah ini orang ini ngaur ini fitnah saya ini menghina orang. Tanya kok kita sucimu menghina. Buang Pak Bom. Gimana? Jangan begitu Pak Timothy. Sabar Pak Timothy. Santai Pak Timothy. Orang bertanya kok kamu mana ada saya menipu. Saya mendukung Pak Max.
Oh, siapa tuh? Ada. Makasih, Pak. Bukannya begini maksudnya. Pak Timothy maksudnya zaman Nabi juga udah ada yang menghina begitu loh. Jadi kalau Pak Timothy itu masih mending gitu dibandingkan dulu. Iya, dulu begitu. Kalau dulu lebih parah. Gila dan sebagainya. Ini malam minggu santai. Udah, sabar. Ini gilirannya pembawa damai. Dia bertanya. Silakan. Oh iya, sabar. Saya dulu. Ini enggak sambung. Saya belum selesaikan. Sekarang Pak pembawa damai, silakan. Ya. Lanjut. Sekarang begini Pak Max. Kan tadi saya tidak tanyakan ini Pak Max larinya ke sini. Saya begini Pak Max. Bagaimana Bapak bisa mengimani kitab yang terdahulu sementara kitabnya tidak ada Pak? Ada Pak. Ini yang bawa coba pakai tunjuk. Kan? Ya, bukan Pak. Maksudnya nggak ada gimana? Kitab Injil dan Taurat Injil, Taurat dan Zabur itu Pak bukan kitabnya Pak yang diceritakan Quran. Karena kalau kitab Injilnya orang Kristen Pak lengkap. Tidak dipalsu-palsukan. Maksudnya gini sebentar. Diam sampai dengar Pak Max. Kalau kitab kita itu Taurat, kitab para nabi, Injil, ya, Mazmur itu ditulis. Tapi kitabnya Bapak kan Injil jatuh dari langit. Zabur jatuh dari langit. Itu. Taurat jatuh dari langit. Aneh. Ada. Telinga. Makanya Pak Bom, saya ceritain lagi sedikit. Tadi kan keburu kepotong ya. Yang tadi saya ingin sampaikan ya. Santai aja. Ini kan betul santai aja ya. Jadi yang tadi surat An-Najm dan seterusnya. Ini saya sedikit lagi yang saya mau sampaikan bahwa tadi yang ketika Nabi Muhammad itu kan menerima wahyu, itu dia langsung sampaikan ke juru tulisnya. Nah, setelah disampaikan ditulis. Nah, setelah itu terkadang Nabi Muhammad kadang-kadang suka buru-buru. Dia pengen dapat wahyu, langsung dia bacakan. Malaikat Jibril pas itu larang. La tuharrik bihi lisanak. Jangan engkau gerakan lisanmu untuk cepat membacakannya. Kenapa? Faida qara'nahu fattabi Qur'ana. Apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaannya. Kata malaikat bilang begitu. Tsumma alaina bayana. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Jadi saya meyakini bahwa kitab suci ini memang betul-betul malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad setelah itu sampaikan kepada juru tulisnya. Nah, setelah lengkap, jadi ini secara tidak langsung saya ingin membantah bahwa ada tuduhan-tuduhan yang tertulis di di pelapa korma, kemudian di tulang-tulang itu saya tidak menyangkal itu ada, tapi bukan oleh penulis resminya Nabi Muhammad. Ada Zaid bin Sabit dan ada 4 orang kalau tidak salah. Tapi itu adalah sahabat-sahabat yang lain mendengarkan, ya kan, dia tidak punya terus dia adanya apa dia tulis di situ. Jadi bukan yang resmi. Kenapa? Karena saya lupa naruh di mana datanya. Kenapa? Karena dikuatkan dengan ada satu hadis yang menjelaskan, ada beberapa hadis sebenarnya yang menjelaskan bahwa setiap bulan Ramadan itu malaikat Jibril turun dan dia ikut bertadarus dengan Rasulullah. Ini kalau selalu dibaca tiap tahun, ya kan? Jadi kesalahannya itu Jibril ketika ada kesalahan langsung dibetulkan gitu loh, Pak. Nah, adapun penulisan kembali pada zaman Sayyidina Utsman, khalifah yang ketiga, itu adalah penulisan ulang untuk lebih merapihkan kembali. Jadi bukan katakanlah ditulis ulang dari yang pelapa korma dan sebagainya, bukan, tapi menulis kembali dari yang tulisan pertama, yang pertama kali ditulis oleh juru tulis yang pertama itu, gitu kan. Jadi yang nulis di pelapa korma, di tulang-tulang dan sebagainya itu adalah sahabat-sahabat yang mendengar, dia takut lupa, dia nulis seadanya seperti itu. Ya. Dan hadis-hadis tadi yang menjelaskan bahwa malaikat Jibril turun setiap bulan Ramadan dan bertadarus atau membaca Al-Quran, ini sebagai bukti bahwa Al-Quran itu benar-benar kayak semacam
terdeteksi lah ketika misalkan ada kesalahan tulis, ada kesalahan apa. Buktinya apa sih? Saya ingin contohkan misalkan buktinya ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, mungkin kalau bisa dibuka juga boleh ya, karena itu tiap awal surat ada. Bismi, ya Bismi itu kalau secara teksnya tulisannya ada huruf ba, ada sin, ada mim, ya ada ba, sin, mim, Bismi. Tapi di ayat surat pertama Al-Aktun itu tulisannya Bismi juga. Bacanya Bismi itu ada alifnya, ada ba, ada alif. Kemudian sin, udah. Inti fokusnya aja Pak, inti fokusnya. Inti fokusnya bahwa di samping ada ayat yang menjelaskan, ada ayat yang menjelaskan bahwa memang Al-Quran akan dijaga. Yang kedua, hadis dan ayat-ayat yang tadi sudah sampaikan itu Al-Quran memang sampai sekarang mungkin kalau ada boleh sih ditunjukkan ada Al-Quran lain gitu kan. Silakan kalau misalkan ada gitu kan. Jadi istilahnya tidak ada istilah kanonisasi kalau dalam Al-Quran ya. Pak Max. Silakan Pak. Pak Max. Saya kan tidak tanya itu Pak Max. Saya tanya Injil dan Taurat itu Pak Max. Saya tidak tanya baik. Oh ya, sorry. Quran Tadi saya yang ditulis Nabi Muhammad. Ini kan menjelaskan siapa namanya tadi Pak Bom ya sedikit. Oke. Intinya gini Pak. Sekarang begini Pak Karena Max. tidak dirubah semuanya, makanya saya sih memberikan kesimpulan bahwa ketika makna yang ada dalam Alkitab sekarang, baik itu perjanjian baru atau perjanjian lama, yang sesuai dengan Al-Quran, itu kita yakini itu adalah ayat dan surat yang benar. Tapi ketika misalkan bertentangan dengan Al-Quran, ya kan secara garis besarnya ya, itu kita yakini bahwa sudah terjadi tahrif atau penyelewengan. Itu menurut pendapat dan keyakinan saya. Seperti itu Pak. Oke, begini Pak Max, bagaimana Bapak bilang bisa sudah terjadi penyelewengan sementara di kitab Bapak tidak ada tertulis? Itu bagaimana Pak? Itu kan bisa Bapak saja menyimpulkan sendiri. Itu framing Bapak sendiri. Sekarang begini Pak, saya minta kitab Nabi Isa yang diberikan Allah SWT kepadanya. Mana? Supaya bisa saya cocokkan sama Injil yang dibawa Yesus. Ya baik. Kalau seperti itu mungkin seperti ini saya bisa memberikan jawabannya. Contoh ya, misalkan tentang Nabi Isa lah misalkan. Al-Quran kan disebutkan dalam surat Maryam bahwa Watani Alkitab. Sebentar, saya ini ya bacakan dulu. Saya carikan dulu sebentar aja, sedikit aja, sedikit maaf. Intinya Pak Damai, nggak ada kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa. Nggak ada itu. Begini Pak Timotif kan. Nggak ada. Begini Pak Jadi Timotif, kalau mereka bilang mau rubah-rubah, itu sudah berbeda. Ya kalau Injil itu makanya kan dibawa Waraka bin Naufal dari sesuai dengan hadis, dan dia yang menulis Injil itu Waraka bin Naufal kan ada di hadis. Saya kan begini Pak Timotif, saya tanyakan. Saya tanyakan sama mereka. Sekarang begini Pak, coba kasih lihat saya. Oke, saya santai Pak, santai sejuk. Coba perlihatkan kepada kami orang Kristen ini loh. Coba perlihatkan kami kepada orang Kristen ini kitab Nabi Isa. Karena itu diberikan kepada Allah SWT kepadanya. Dia membawa kitab mana? Supaya kami cocokkan. Apa betul kitab orang Kristen ini sudah diubah-ubah, sudah dipalsu-palsukan? Apa sih isi kitab Nabi Isa? Supaya kita lihat juga di Injilnya orang Kristen. Apakah sama? Apakah ada yang sudah dirubah atau ada yang belum ditulis? Coba Pak. Bentar ya, saya potong ya. Sebentar, saya potong dulu. Ya, silakan Pak Bom. Oke, teman-teman. Tadi Pak Bom berdoa dalam nama Yesus. Segala kuasa kegelapan, saya tolak. Dan hari ini ada kabar gembira. Satu orang bertobat. Besok pagi, dia kesulitan jalan, dia mau kemana. Tadi penjelasan Pak Max, hari ini imannya semakin kuat. Dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Amin. Ya, besok pagi saya pulang gereja, nanti dihubungi saya.
dia akan ingin saya arahkan ke gereja mana, kalau dia daerah mana, silakan dia pergi. Hamba Tuhan nanti saya kasih petunjuk. Apabila dia hubungan hamba Tuhan, kasih hubungan dengan saya. Malam ini 1 orang bertobat. Haleluya. Puji Tuhan. Ada baru WA ke saya. Ya. Haleluya. 1 orang baru WA ke saya. Puji Tuhan. Bukan 1 orang Pak Bombom. Saya nggak mau kasih tahu namanya ya. Kalau bagi siapa yang mau bertobat, silakan. Hubungi nomor Bukan telepon 1 Pak Bombom orang Pak saja. Nanti Pak Bombom kasih ya. Pak Bombom bukan 1 orang, banyak, cuma tidak berani nyatakan diri Pak Bombom. Ya. Puji Tuhan. Ini contohnya Pak Bombom ya, silakan. Haleluya. Pak Bombom. Jadi selama ini terima kasih banyak buat teman-teman semua yang mensupport siarannya Pak Bombom. Terima kasih banyak ya membantu dalam pelayanannya Pak Bombom untuk kita Puji semua Tuhan. bersama-sama kita mencari jiwa-jiwa ya. Memang kita harus dengan cara turun ke lapangan dengan cara ya begini ya, puji Tuhan, supaya semua nama kita semua bekerja dan nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Oke, Puji Pak Tuhan. Mes lari ya. Sebentar, Pak Mes keluar. Gara-gara ada yang satu mau bertobat besok. Kepanjangan Pak. Kita nyanyi dulu. Benar, mendingan Kalau kita kita pelan-pelan bernyanyi bahasa Alkitab. Saya yakin Pak Mek juga cepat-cepat Mohon maaf, ini kawan lagi, menerima mohon Kristus. Pak Mek, Menyanyi. coba Ya, baca siap. itu An-Najm itu pelan-pelan. Bacalah, kami tidak ada niat lain ya, karena kami mendapat sukacita karena diselamatkan. Baca itu firman Tuhan, kenapa ada di situ adanya dia, padahal Pak Mes bilang itu Tuhan yang berbicara. Masa Tuhan berbicara kepada diri sendirinya, dia, coba baca itu Pak Mes, pelan-pelan bacanya. Yang mana Pak? An-Najm itu, bacalah semuanya sampai ayat 62 lah, baca sendiri. PR Pak Mes lah itu, jangan sekarang. Oh, maksudnya yang mana Pak nih? Ayat berapa? An-Najm ayat 1 sampai 11-nya atau apa? Apa Pak? Sampai selesai, sampai ayat 62. Siap. Baik Pak. Siap. Oke, kami mengasihi Pak Mes ya. Kalau diizinkan, saya pengen tadi keputus nih. Tadi kan pembawa damai contohnya seperti apa kan gitu ya. Mohon maaf nih. Kalau diizinkan Pak Bombom. Gimana Pak Bombom, diizinkan? Pak Bombom di mute itu, Pak Bombom. Silakan Pak, di mute mic. Sabar semua dulu, sabar dengar kabar baik ini. Sabar iya, ya Pak saya. Bombom. Kidung Jemaat 375. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selamanya. Meskipun saya susah Amin. Saya mau Yesus sampai selamanya. Meskipun saya susah menderita, saya mau Yesus sampai selamanya. Bagi Tuhan Yesus. Malam ini ada yang bertobat. Mujizat terjadi dalam nama Yesus. Semua penyakit bersuka cita. Haleluya. Oke, lanjut. Haleluya. Berbelas kasih Tuhan sehingga ada keselamatan. Oke, baik.
Lanjut. Pak pembawa damai, mungkin saya ingin contohkan seperti ini kali ya. Tadi dalam surat Maryam ayat yang ke-30 ya. Saya sebutkan artinya, berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Ini Abdullah, hamba Allah gitu ya. Atani Alkitab, dia maksudnya Tuhan memberiku Alkitab dalam kurung Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Oke. Nah, ini kan inilah yang makanya saya bilang, Pak. Sebenarnya bersesuaian dengan ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab, gitu kan? Injil yang walaupun di sini kan diyakini bahwa Yesus sebagai Tuhan, gitu kan? Padahal kalau kita lihat di dalam Yohanes 5 ayat 19 misalkan, aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari diri sendiri. Yohanes 7 ayat 29, aku kenal dia. Kenapa langsung lari ke Yohanes, Pak? Jangan bawa ke Yesus, jangan bawa ke anak, Pak. Dengan Al-Quran dan Bapak menyimpulkan. Seolah-olah Bapak ahli tafsir Alkitab. Baik, kalau seperti itu seperti teman-teman ini. biarin aja. Nah, itu saya senang tuh. Kan ya, tidak Bapak senang lah kalau menafsirkan kitab orang lain untuk pembenaran kitab Bapak. Bukan kita menafsirkan. Udah. Nanti dia kalau pembawa damai mana tadi? Lanjut. Yang lain diam dulu, yang lain diam. Bapak tuh sudah menafsirkan. Masih Pak pembawa damai. Saya begini, Pak Max. Artinya gini loh, Bapak kalau bahas Al-Quran jangan dibanding-banding dengan Alkitab, jauh Pak, jauh. Bapak bahas saja Al-Quran Bapak. Begini Pak Max, jangan Bapak saya kan bawa Alkitab, tidak connect sama sekali Pak. Saya begini Pak Max, Bapak kan Muslim, maka saya tanyakan Al-Quran. Kalau Bapak pendeta, pastilah saya tanya Alkitab. Kalau saya mau tanyakan Alkitab ke Bapak kan tidak nyambung. Ada di sini ada Pak Bombom, berbeda, ada Pak Timothy. Mohon maaf Pak pembawa damai. Saya biasanya ketika berdiskusi dengan Pak Bombom, justru malah Pak Bombom berkatanya beda. Saya tidak percaya Al-Quran, itu ini Bapak. Ini saya percayanya kepada Alkitab, makanya saya bawakan juga gitu kan. Betul Pak, betul Pak. Memang Pak Bombom kan tidak percaya Quran. Dia kan bukan Muslim. Ketuhanan Yesus gitu. Kita tanya saja. Nah makanya ini saya sekalian tanyakan itu loh maksudnya. Nah misalkan tentang keilahian, ketuhanan Yesus, ya kan memang ada ayat menjelaskan tentang itu, tapi bagaimana dengan ayat-ayat yang cukup banyak yang sekarang saya jawab. Sekarang saya jawab. Apa yang Bapak tanya tadi? Bapak tidak bisa mengerjakan apa? Anak tidak bisa mengerjakan? Ayat berapa Bapak buka? Yang tadi Bapak bilang ayat apa tadi? Matius berapa? Oh ya, tadi itu. Aku kenal dia dulu. Dulu itu membawa damai. Nggak apa-apa, kita jawab nggak apa-apa. Nah, supaya enak. Iya. Ya. Kalau yang tadi saya baca itu Yohanes 5 ayat 19, Pak. Oke. Jangan lari ke Yohanes dulu, Pak, Bu. Pak Max. Jangan lari ke Yohanes dulu. Sekarang dia bertanya. Kita jawab. Ini penginjilan. Iya, penginjilan. Di sini bukan. Oke, silakan Pak Bombom. Gak usah bahas Al-Quran lah, orang kita nggak. Pak Bombom yang jawab. Nggak mengimani itu. Silakan Pak Max, tanya yang mana? Yang ini ya? Ya, saya baca Pak Bombom. Pak Bombom, mungkin pertanyaannya bisa disimpulkan seperti ini. Bahwa ayat-ayat tentang ketuhanan Yesus mungkin ada ya. Saya lupa. Saya justru di sini lagi begini Pak Mek, jangan melebar. Pak Mek tanyakan ayat ini. Pak Mek tanyakan ayat ini, kita masuk ke ayat ini Pak Mek. Nanti ayat lain lagi supaya clear. Bukan, maksudnya contoh tadi yang sesuai dengan saya bacakan di Al-Quran kan intinya bahwa menurut sekarang Pak Mek kan tanya Injil. Kok lari lagi? Nah, sekarang Pak Mek baca, coba baca. Iya, misalkan dalam Yohanes 7 ayat 29. Aku kenal dia. Ini yang mana lagi? Tadi bilang yang ini. Aduh.
Nah, ini saya listnya ada sampai 10 nih Pak, maksudnya bahwa dia mau 10 apa 10-nya? Iya, satu-satu. Apa mau 100? Oke. Enggak masalah, Pak. Yang Bapak kan tanya yang ini. Bapak tanya dulu yang ini, kami jawab dulu yang ini, Pak. Nanti Bapak mau tanya apa lagi, kami jawab. Jadi lucu nih Pak Bom. Iya, satu pertanyaan kan kamu apa dulu, Mes? Udah. Kita bertanya itu kan satu-satu. Ya. Ya udah, tampilkan Pak Bobong. Nah, Pak Mek baca. Saya baca ya. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jika tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Bapak baca baik-baik. Ya, kalimat terakhirnya. Apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Nah, Pak, ini saya jelaskan, Pak ya. Ayat terakhir itu kuncinya. Kalimat terakhir, ya. Bapak harus mengerti yang dimaksud anak dalam kekristenan yaitu firman Tuhan yang keluar dari Bapa. Ya, makanya disebut anak. Ya, firman. Nah, dalam kekristenan ya, itu ada firman, Pak. Firman itu iya, segala sesuatu tetap berhubungan dengan Bapa. Pak ya. Nah, itu sudah jelas. Bapak sekarang begini, Bapak akan dikatakan sempurna pula kalau Bapak tanpa bisa berkata-kata. Bisu kan? Ya. Jadi dalam hal ini menyampaikan firman, Pak. Makanya ayat terakhir itu atau kalimat terakhir itu dikatakan sebab apa yang dikerjakan Bapak itu, apa yang dikerjakan Bapak itu juga yang dikerjakan anak. Jadi itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Itu maksudnya, Pak. Baik. Nah, boleh lanjut? Lanjut apa lagi? Maksudnya, misalkan, penjelasan itu masih bisa. Sabar. Secara akal. Sudah. Nanti saya start. Kalau Pak Bobong tuh langsung masuk panjang-panjang. Pendek. Oke. Kau lihat. Baca terus ayat 21. Sebab sama podo wae sami mawon. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya. Demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Contoh, saya ini Bapak, suara saya ini anak. Bangkit lu. Saya kan suruh suara saya. Bangkit lu. Max dengar suara saya. Bangkit. Itu maksudnya. Bangkit lu, Max. Max, sadar lu. Max. Simsalabim, abrakadabra, Max bangkit. Itu. Kalau saya bilang begini, Max ngerti nggak? Ngerti nggak? Ya, beda konsep kalau Pak Bambang mengenai tadi firman atau perkataan. Iya. Ya udah, sabar. Ya udah dalam apa ini kapan? Ini ya kan. Nih. No. Silakan. Udah sebentar dulu. Ini contohnya aja gini. Nih, aduh dikasih gampang-gampang. Kita masih masalah mati ya. Coba lihat ini, Amex. Siapa? Yesus itu kan firman kan? Nah, coba kau baca sini. Baca ini coba. Ya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Kataku itu siapa? Perkataanku siapa? Perkataanku ya Yesus. Ya, berarti Yesus itu siapa? Firman ya? Dia firman kan? Kata aku kan firman. No. Coba baca. Iya. coba ya. Habis baca pelan-pelan. Baca pelan-pelan, saudara. Saya baca lagi ya. Baca pelan-pelan. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, Yesus. Iya, sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah Yesus. Yang akan terjadi hakimnya pada akhir zaman.
Yesus. Pak Mas, bangsa lagi kita kembali. Lihat ini, siapa itu Firman? Gampang sekali. Yesus kan Firman. Nah ini, coba baca ini. Ayo, yang ini. Ayat 51. Nah. Ayo. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Firman itu Yesus. Nah, baik. Pak Bom. Silakan. Dari ayat-ayat tadi kan bisa disimpulkan bahwa menurut keyakinan teman-teman Kristen bahwa Yesus itu sebagai Tuhan, ya, atau firman yang berubah menjadi Tuhan. Oke, tapi maksud saya, apakah tidak kontradiktif dengan ayat-ayat yang lain? Misalkan, bukan firman yang berubah jadi Tuhan. Ayat apa-apa, Pak Mek keluarkan. Saya sebutkan ya. Kita siap jawab. Ya siap. Ya misalkan tadi Yohanes pasal 7 ayat 29 saya bacakan ya. Kemudian ditampilkan aja, tampilkan Pak Bom, tampilkan. Sahabat yang baca Yohanes berapa? Baca, tampilkan Yohanes berapa? Ayat 7 bukan Yohanes 7 ayat 29. Ya sudah, gampang. Kata-kata dari firman-Mu ya. Ya, jadi revisi Pak Max. Oh ini. Yesus itu bukan. Udah nanti saya jawab. Udah biarkan aja. Udah, ini pertanyaan gampang. Silakan. Aku kenal dia, sebab aku datang dari dia, dan dialah yang mengutus aku. Stop. Yohanes 16 ayat 5. Suara saya itu keluar dari mana? Satu dulu, Pak. Satu dulu. Aduh, satu dulu, Mek. Suara saya ini. Dengar. Sekarang kan Pak Max sudah lihat saya. Contoh suara saya begini. Max, berubahlah jadi paku. Nah, Max kan tidak kenal saya, cuma Max dengar sekarang. Sekarang suaranya siapa? Suara Pak Bom. Terus yang berbicara berarti saya berbicara supaya suara saya keluar kan? Ya kan? Pak Bom yang saya highlight atau garis bawah itu dengar dulu. Nanti saya jawab. Dengar dulu, Mas. Aduh, hati pelan-pelan. Siap. Sekarang begini, aku kenal dia. Berarti suara ini keluar dari mana? Dari saya kan? Suara keluar dari saya. Kecuali kalau saya tidak bicara. Max bisa dengar nggak? Max nggak? Sebentar. Max bisa dengar nggak kalau saya bicara? Dengar. Max mengerti nggak kalau saya bilang begini? Max dengar nggak? Ngerti nggak? Dengar. Coba begini, Max bisa dengar nggak? Saya bicara apa? Tidak. Max tidak kenal. Firman itu saya punya kata-kata supaya Max bisa dengar. Contoh Tuhan. Makanya Allah menciptakan manusia serupa dan segambar adalah sifat Allah. Sifat menciptakan, makanya manusia bisa menciptakan mobil. Sifat manusia punya akal baik. Ya. Allah punya sifat. Saya punya suara. Max jadi paku. Karena saya perintah, Max ikut. Max jadi paku. Max jadi telur. Max jadi telur. Sim salam bim abrakadabra. Jadi telur. Saya tambahkan sedikit Pak Bom, saya tambah sedikit. Silakan. Jadi begini Pak Mek ya. Ketika Pak Mek sebelum berbicara, sebelum berkata-kata, Pak Mek apa dulu? Mikir dulu kan? Mohon maaf saya langsung potong Pak. Bentar dulu Pak Mek, sebentar saya jelaskan dulu. Kan Pak Mek bertanya. Pak Mek kan bertanya. Bukan tentang firman, kita bicara bukan tentang firman menjadi yang mengutus. Jadi gini, bukan Pak Mek. Itu kaitannya tetap ke sana Pak Mek. Pak Mek dengar dulu. Silakan. Jangan, Pak Mek tidak bisa mengatakan kita tidak bisa bicara tentang firman. Kalau bicara tentang Yesus Kristus itu tetap menyangkutnya ke firman karena Yesus Kristus adalah firman Tuhan. Pak Mek ya. Jadi jangan Pak Mek katakan nggak bicara tentang itu. Itu yang pertama. Yang kedua begini Pak Mek. Kalau kita mau berkata-kata, saya mikir dulu Pak Mek.
Apa yang harus saya katakan? Kemudian secara refleks, ya, pikiran saya memerintahkan mulut saya untuk berkata-kata. Artinya apa? Pikiran saya mengutus mulut saya untuk berbicara. Sehingga koneksi. Itu anatomi ya. Kan begitu. Kalau kita melakukan sesuatu tanpa memikir dulu, langsung kita kerjakan, itu namanya idiot. Atau ada lagi namanya apa, Pak Pom, penyakit apa namanya? Amnesia. Bukan yang anak kecil kerjanya tidak terkontrol itu. Oh, ini apa? Hiperaktif, Pak. Hiperaktif. Nah, ya. Apa? Hiperaktif, hiper. Nah, super aktif lah gitu ya. Nah, itu artinya apa? Autis. Itu artinya apa? Pikiran tidak sejalan dengan kata-kata. Artinya pikiran dia tidak bisa mengontrol kata-kata. Ya, tidak bisa mengontrol firman. Ya. Namanya analogi. Artinya pikiran yang diutus ke mulut untuk berkata-kata itu tidak jalan. Namanya autis atau idiot. Ya. Nah, yang dimaksud dengan utus di situ adalah ya, mengutus firman, mengutus kata-kata untuk keluar, untuk diajarkan, Pak Mek. Untuk disampaikan pikiran, ya, hakikat dari Tuhan Bapa, ya, mengutus atau berkata-kata melalui Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman Allah. Begitu Pak Mek. Ya. Jadi nggak bisa kita dikatakan kalau Pak Mek begini, mau berkata-kata tanpa berpikir, nanti kan ujung-ujungnya kan kita semua ngawur. Seperti saya, sebelum saya bicara sama Pak Mek kan, saya berpikir dulu nih, menyimak kata-kata Pak Mek. Pertanyaan Pak Mek, kemudian saya kelola dalam otak saya, kemudian saya utus mulut saya untuk berbicara. Kan begitu Pak Mek. Nah, kalau apa yang saya utus, mulut saya tidak selaras, itu namanya saya autis. Atau idiot. Nah, Tuhan itu bukan Tuhan yang idiot, Pak Mek. Ya. Apa yang dia kehendaki untuk dibicarakan, untuk disampaikan melalui Tuhan Yesus Kristus, itulah yang disampaikan. Maka ayat itu cukup jelas. Apa yang disampaikan Bapa juga disampaikan anak. Apa yang ada dalam pikiran Bapa, itulah yang disampaikan melalui firman, melalui kata-kata. Dan itu selaras, bukan idiot. Begitu Pak Mek. Terima kasih, lanjut yang lain. Saya tambahkan dikit ya, Pak Bom. Salam. Kata mengutus di situ Pak Max, bukan mengutus seperti apa namanya, Allah mengutus Muhammad, atau ya, bukan mengutus Nabi lah. Allah Abraham, sebentar. Allah mengutus Musa atau Daud atau siapa. Kata mengutus di situ adalah firman Allah. Makanya dikatakan, coba baca baik-baik ya. Aku kenal dia. Jadi Yesus ngomong nih sama Bapa. Aku kenal Bapa loh. Sebab aku datang dari Bapa. Paham? Dan Bapalah yang mengutus aku. Jadi Yesus itu adalah firman Bapa, ada di dalam diri Bapa. Jadi firman yang disampaikan Pak Bom tadi itu adalah hikmat Allah, kecerdasan Allah. Jadi firman itu adalah bukan hanya perkataan saja, tapi itu hikmat Allah, kecerdasan Allah. Ya, di mana ada firman itu? Ada di dalam diri Allah itu sendiri. Jadi firman itu adalah hikmat kecerdasan. Makanya hikmat kecerdasan perkataan itulah yang diutus menjadi manusia. Itulah manusia Yesus. Kamu katakan tadi manusia menjadi Tuhan. Tidak. Yesus itu sudah ada dari kekekalan sampai kekekalan. Ada di dalam diri Allah itu sendiri. Makanya Yesus berkata, akulah firman Allah. Jadi itu situ firman Allah, perkataan Allah. Hikmat Allah, kecerdasan Allah. Seperti dikatakan tadi Pak Mordekai. Jadi diutus di situ adalah firman-Nya yang ada di dalam dirinya itu loh. Menjadi manusia. Itulah manusia Yesus. Ya, yang lahir dari rahim Maria. Jadi makna mengutus di situ adalah firman Allah itu yang menjadi manusia. Nah, seringkali saudara-saudara kita Pak Max ini termasuk dia kata mengutus seolah-olah seperti Allah mengutus Musa. Allah mengutus misalnya Abraham. Tidak. Maka Yesus berkata, aku berasal dari dia. Maka Yesus itu adalah firman Allah. Ada di dalam diri Allah itu sendiri.
Ya paham ya. Ini kata-kata mengutus ini cukup banyak ya. Ini kan menjadi menurut saya ya agak pertanyaan. Oke. Di samping kata-kata mengutus saya temukan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kurang lebih dalam 7 ayat lebih. Tapi misalkan dalam ayat-ayat yang tidak menyebutkan kata mengutus. Misalkan sebentar Pak Bom. Di dalam Matius ayat 13 Matius 13 ya kan ayat 57 disebutkan, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi yang dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Ini kan agak jelas ya. Atau misalkan dalam Lukas 13 ayat 33. Terus apa? Sama saja itu, sama terus apa? Maksudnya pertanyaan Yesus mengaku dia nabi. Yesus mengaku dia nabi. Bukan. Ya pertama dengan kata mengutus itu sebenarnya mempunyai makna menurut saya. Ya kan? Itu adalah seorang utusan atau nabi. Ya kan? Ini menurut saya. Kemudian mereka pun mengenalnya. Ini kalau dalam Matius ini kan seakan-akan mereka mengenal, artinya lingkungannya mengenal. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi yang dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Ini di Matius 13 ayat 57. Ya. Dan di Lukas 13 ayat 33. Ya. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Ini kan katanya nabi juga ya kan. Ada kata-kata nabi. Kemudian dalam Matius 21 ayat 11. Orang-orang yang mengetahuinya menyadari bahwa inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Orang-orang bilang, ya itu orang bilang. Oke. Sekarang pertama dulu pertanyaanmu, saya jawab. Nabi-nabi. Oke. Pertanyaanmu tadi Matius berapa? Nanti saya jawab. Oh, tadi Matius 13 ayat 57. Oke, sebentar ya teman-teman. Saya jawab sastakmatnya dulu. Sebentar ya. Oke, pertanyaan gampang itu. Matius. Oke, lihat ini Pak Max ya. Mengerti bahasa Indonesia dan baik-baik. Oke. Perhatikan 57. Perhatikan ya. Nah. Lalu mereka kecewa. Mana? 57 ini ya? Oke. Lalu mereka kecewa. Ya. Dan menolak dia. Mereka ini berarti orang. Ya, orang ya. Bilang berkata kepada Yesus ya. Oke? Paham? Maka Yesus berkata kepada mereka. Nah, ini perkataan Yesus langsung. Yesus yang berkata ya. Seorang nabi dihormati di mana-mana. Kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Bukan Yesus berkata dia nabi. Mau lihat jawabannya? Ini jawabannya. Di Matius juga. Matius 23. Kau lihat ini Max, Max, bukan kontradiksi, tapi Anda tidak baca Alkitab sampai selesai. Perhatikan ini. Nah, di sini. Ini kata Yesus loh. Sebab itu lihatlah, aku Yesus. Aku ini Yesus. Aku mengutus kepadamu nabi-nabi. Yesus mengutus nabi. Orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota. Maksudnya dia itu loh. Yesus berkata karena dia sudah mengutus nabi-nabi. Tapi mereka bunuh. Itu maksudnya. Ya. Yesus mengutus nabi. Yesus juga mengutus malaikat. Mau lihat? Siapa Bom? Udah, terjawab ya. Itu maksudnya. Udah, gitu ya. Dilanjut ya. Oke, udah jawab ya. Lanjut ya, Mail. Ya. Ini. Saya tanya. Boleh saya tanya? Tadi saya belum bertanya. Tadi saya belum bertanya. Sabar dulu, saya belum bertanya. Oh, silakan. Oke, sebentar ya, permisi ya. Permisi teman-teman ya. Permisi. Malam ini dapat lagi nih. Ada yang mau masuk karung. Pak Max, tunjukkan saya di Al-Qur'an.
Nabi Muhammad bisa mengutus malaikat? Nabi Muhammad bisa mengutus? Ya, mengutus malaikat. Setahu saya sih Nabi Muhammad tidak bisa. Mengutus itu artinya menyuruh gitu. Iya. Ya, setahu saya sih mungkin tidak menyuruh dia. Ya. Tidak, tapi ya Nabi Muhammad menerima wahyu dari dari malaikat. Dari Allah. Allah menyampaikan kepada malaikat. Iya, menyuruh wahyu ya, mendapat wahyu atas perintah Allah kepada malaikat, baru malaikat kepada Nabi Muhammad SAW ya, begitu ya? Ya, betul. Oke, sip, setuju ya? Setuju. Setuju. Menurut teman-teman Pamex itu kan Yesus manusia, betul nggak? Betul. Betul nggak? Nabi Muhammad manusia nggak? Manusia, betul nggak? Betul nggak? Sama-sama manusia ya? Betul. Okay. Kita sepakat ya manusia ya? Yang bisa mengutus malaikat dalam Al-Quran siapa? Allah, Tuhan. Betul. Oke. Pak Mek, saya kasih lihat ya. Anak manusia bisa mengutus malaikat. Anak manusia itu Yesus. Dia bisa mengutus malaikat. Oke. Berarti yang mengutus malaikat Tuhan ya? Oke, yang mengutus malaikat Tuhan ya? Silakan. Anak manusia. Oke, anak manusia itu siapa? Yesus ya? Silakan. Oke. Malam ini kau baptis ya? Baptis ya. Malam ini nanti cari gereja ya. Oke, baptis ya suruh. Nah ini siapa? Pak Max baca, pelan-pelan ya. Silakan. Saya baca. Ya, Aku baca. Yesus pelan. telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang paling gemilang. Oke. Berarti Yesus manusia bisa utus malaikat. Siapa? Nah, kan tadi saya bilang gini, Pak Bom, ya. Kalau dalam Berarti Allah bisa mengutus malaikat. Berarti Yesus siapa? Kita berdua dulu gini Pak Bom. Maksud saya, kenapa banyak masih tetap ada kontradiksi? Contoh ya, saya contohkan. Oke, kontradiksi mana? Oke, silakan. Kasih ayat. Dalam Matius, ya dalam Matius 12 ayat 18. Lihatlah. Itulah hambaku yang kupilih. Ini kan menunjukkan bahwa Yesus itu dia menjawab siapa dirinya. Ya, artinya dia bukan seorang Tuhan. Ayat ini sebenarnya ya harusnya clear sekali bahwa beliau itu adalah seorang hamba. Artinya saya tanya dulu. Ya saya mungkin bisa menyebut juga seorang utusan gitu. Bagaimana nih penjelasannya Pak Bambang? Pak Max. Ayat 12. Tadi kan saya tanya, Pak Max. Tadi kan saya tanya Pak Max, Yesus itu manusia. Pak Max sekarang mau tanya, di mana Yesus katakan dia Tuhan? Mau yakin? Yesus mati nggak? Yesus pernah mati nggak? Nah, sabar ya teman-teman, saya mau tanya lagi. Kasih masukkan karung. Nah, Pak Max, kok salah? Kok salah? Ya. Pak Max. Kira-kira ada manusia nggak yang umpamanya begini? Hari ini saya punya nyawa, orang bunuh saya mati, besok saya bisa tentukan saya bangkit, bisa nggak? Gimana Pak Bambang? Pak Max kan sudah baca Alkitab Taurat, kitab Sabur, Mazmur, udah baca kitab para nabi. Ada nggak manusia yang bisa berkata, hari ini saya mati, besok saya bangkit? Ada nggak? Ada nggak manusia di dunia ini yang sakti mandraguna dibunuh, malam hari ini mati, sudah disuntik kram mati, besok dia bangkit? Ada nggak? Ada nggak? Ya, itu kan menurut keyakinan dalam teologi Kristen. Saya tidak bicara keyakinan. Saya tanya Pak Max, ada nggak manusia di dunia ini yang bisa berkata, saya bisa ambil kasih saya punya nyawa, saya mati, besok saya hidup? Ayo, saya kasih 2 ayat buat Bapak. Saya kasih 2 ayat. Bapak tunjukkan, ada nggak nabi-nabi di dunia ini? Mulai dari kitab Nabi Musa, Adam, apa semua.
Bila berkata hari ini saya mati, besok saya bangkit. Dia bisa tahu dia Ya kalau dalam teologi Islam malah ada lebih dari itu, Pak. Siapa? Walaupun tunjukkan ayatnya. Dia disebutkan dalam Al-Quran ya, tidak disebutkan dalam Al-Quran. Dalam riwayat. Siapa yang mati pernah bangkit? Siapa? Nabi Idris kalau dalam Quran. Mana ayatnya? Nah itu tadi saya bilang, kalau tidak disebutkan dalam ayat, dalam Idris teologi. Siapa? Mana ayatnya? Ada namanya Nabi Idris. Mana? Iya, kasih ayatnya. Dia pernah mati terus dia bangkit. Dia bilang hari ini saya mati, besok saya bangkit. Ada? Nabi Idris malah sampai ke surga katanya. Ini. Nih, kau lihat terus ya. Balik lagi ke dunia. Ada. Harus ada bukti. Nih buktinya Yesus ya. Ini Yesus ini perhatikan. Teman-teman sabar ya. Sabar, perut saya sakit ini. Tarik ya. Oke, saya kasih ke teman-teman sudah. Mereka sudah gelisah di bawah. Sama-sama ketawa ya. Sama ya. Ya, ini ada 10 nih. Ini Yesus berkata ya. Nih, lihat ya. Nih. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku. Ini masalah nyawa ini. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Dia memberikan nyawa itu kepada Bapaknya. Dalam rupa manusia. Itu sama Pak Bom. Dalam Al-Quran juga ada. Yesus menyembuhkan, menghidupkan orang. Dalam Al-Quran ada itu. Bukan Yesus bukan Isa. Yesus dia bilang hari ini saya mati. Ya artinya Nabi Isa ada. Udah, Nabi Isa bukan. Nabi Isa saya tidak tahu. Nabi Isa lahir di Palestina. Bukan. Pak Bom dengar dulu. Sudah. Nabi Isa tidak pernah mati. Udah. Dia udah mati ya. Dia udah nanti dibangkit. Sabar. Dia mati. Tunggu saya jawab dulu. Sama tuh ayatnya Pak Bom. Tidak. Nanti sebentar saya tanya. Dari Bapakku. Nih. Sabar. Saya sebutkan ayatnya boleh? Udah nanti sabar saya dulu. Sabar. Nih, perhatikan ini ya. Nah, saya percaya baca ya. Nah. Baca dari situ ya, 17. Tunggu dulu dari 17. Ketika aku melihat dia tersungkurlah. Ini Yohanes yang berkata, ketika aku melihat dia tersungkurlah aku di depan kakinya. Sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Tuh, ayat 18. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Sampai selama-lamanya aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yesus itu mati sebagai manusianya. Baik, pertanyaannya gini Pak Bom. Mungkinkah seandainya Yesus itu Tuhan, artinya kan dia pasti maha tahu, betul ya? Iya. Betul. Tapi ada masalah kiamat. Yesus, bukan. Ada Yesus tidak tahu loh siapa yang memegang jubahnya. Loh. Dia tidak tahu siapa yang memegang jubahnya. Iya. Gini loh. Coba dibuka di Markus 5 ayat 30 Pak Bom. Iya, jubah. Itu gimana penjelasannya? Iya. Ya silakan. Teman-teman lain jawab ya. Silakan teman-teman. Saya stop sudah. Silakan saya dibuka sudah dulu. Ini orang bebal ini. Markus 5 ayat 30. Ya udah. Tanya Pak Max. Pak Max tanya terus, saya dukung Pak Max. Markus 5 ayat berapa? Kalau Yesus Tuhan, jangankan yang susah, ini yang gampang nih. Udah. Harusnya dia tahu. Siapa yang memegang jubahnya dia? Ayat berapa? Markus ayat 30. 5 ayat 30. Ya udah. Kamu nih pelintir-pelintir ingat-ingat. Sudah, baca. Kamu tahu nggak ayat ini maksudnya apa? Pada ketika kamu tahu nggak ayat ini maksudnya apa? Bahwa maksudnya ayat ini apa? Ayo. Saya bacain dulu ya. Iya. Bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang-orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Ini kalau Tuhan harusnya tahu. Kamu
baca ayat maksudnya itu apa? Max. Teman-teman lain jelaskan sama dia. Udah capek saya. Orang ini dijelaskan aja, nggak apa-apa. Silakan. Dijelaskan kamu dijelaskan dari awal kepala batu. Yang lain jelaskan. Udah capek. Ayo. Mau jelaskan. Siapa? Saya. Ya, silakan. Shalom. Pak Max, saya dukung, tanya terus Pak Max, tapi saya jawab ya. Di situ kalau kita mendapat sesuatu harus mengaku lah, jangan sesumputan. Bukannya Tuhan nggak tahu, ngaku lo gitu loh maksudnya. Saya tanya 34 itu apa? Kata-kata ini maksudnya hanya sindiran begitu? Bukan sindiran. Buat jemaatnya. Minta kejujuran. Ini pertanyaan sering dilontarkan. Ya makanya saya lontarkan juga. Karena kan kalau maha tahu ya harusnya tahu. Pak Max satu-satu yang jawab. Tadi siapa yang jawab tuh selalu tuntaskan dulu. Maaf, ini kan dia pakai logika mungkin ya Pak Ahmad ya. Sekarang saya tanya balik Pak. Iyalah, harus pakai logika Pak. Enggak? Arwah SBT maha kuasa enggak? Sangat maha kuasa. Aduh, jangan Pak, itu salah. Kita jawab dulu baru kita bertanya. Jangan begitu Pak, nggak boleh. Ini penginjilan di sini. Dijawab firman, jawab dengan firman. Iya, jangan pakai mereka, salah itu. Nggak boleh. Maksud saya itu kalau maha kuasa, kenapa mesti ngurutus nabi gitu loh? Untuk memerintah. Aduh, ditanya. Nggak boleh Pak, gitu nanti kita dibilang nggak bisa jawab, nggak bisa. Ya udah. Maksudnya ini udah selesai dijawab, udah saya jawab. Tidak dijawab, belum. Oke. Jawab. Saya jawab. Ya, siapa? Baca ya 33. Perempuan ya, itu. Nah, 33 aja. Baca Bex. Ya. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Tuh. Maksudnya? Terus. Baca. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hei anakku, imanmu telah menyelamatkan Yang bicara engkau." siapa nih? Yesus. Yesus. Oke. Kamera. Sudah. Hei anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Maksudnya itu Yesus tidak mau berbicara karena dia Tuhan. Orang pegang jubahnya sembuh. Kamu nggak pernah disembuhkan, nggak pernah dapat mujizat. Saya saja berapa kali dapat mujizat. Kamu lihat Tuhan Maha Tahu. Kamu lihat ayatnya. Kamu lihat. Tahu jalan berapa kali. Sorry Pak Bex, Pak Bomom tuh suka lucu. Santai Pak Bomom. Ya, Pak Bomom tuh suka lucu. Amin aja. Pak Bex ke sini ya. Kasih contoh ayat 15. Oke? Ini sih enaknya. Loh, perhatikan ya. Ini Simon anak Yohanes. Lihat ya. Simon yang menyangkal ya. Lihat. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nih, Petrus ya, Petrus ini menyangkal Yesus 3 kali nih. Lihat ini, ayat 16. Kata Yesus pula kepadanya, untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 17. Kata Yesus kepadanya, untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus. Karena ditanya 3 kali nih loh. Ditanya 3 kali. Langsung Petrus berkata, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya,
Langsung Yesus berkata, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Murid-murid Yesus saja di perahu menyembah dia. Makanya Yesus berkata, Yesus tahu apa yang mereka lakukan. Karena dia Tuhan. Ingat ya, di Alkitab itu ada kata gembala dan domba. Gembala dan domba itu sudah ada dalam perjanjian lama. Tidak ada namanya, kita ini orang yang percaya Yesus itu kambing. Tidak ada. Kambing itu setan dalam Alkitab. Iblis. Iblis. Bukan domba. Waduh. Iblis. Iblis. Jadi ditanduk. Dombanya domba apa nih Pak Bom? Garut atau apa? Oh, domba itu Allah. Domba. Allah bagaimana? Allah. Pak Bom. Bom, saya jelaskan sedikit ayat ini Pak Bom ya, boleh? Oke, siap. Lanjut. Okay. Ayat berapa? Oke. Yang ini Pak Bom. Oh ini nih. Oke. Nah, kita baca baik-baik ya. Kita supaya Pak Mek ngerti ayat ini Pak Bom. Kita baca dari ayat 30 Pak Bom. Ya, siap. Yang Pak Mek tadi buka Markus 5 ayat 30. Iya. Oke, Markus 5 ya. Oke. Kita bedah ayat ini Pak Bom supaya siap. paham. Siap. Kita bedah. Sebenarnya sudah paham, cuma otaknya ada tertutup. Ya, oke. Iya. Saya baca Pak Bom ya. Pak Bom ya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, ya, tenaga yang keluar dari dirinya. Oke. Lalu ia berpaling di tengah-tengah banyak orang dan bertanya, siapakah yang menjamah jubahku? Ya, ini Yesus bertanya, seolah-olah Yesus nggak tahu ya. Siap. Lalu ayat 31. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bahwa orang-orang ini, berarti banyak orang ya, banyak orang. Bagaimana orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapakah yang menjamah aku? Oke. Kemudian lihat ayat 32. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapakah yang telah melakukannya. Ya, kita lihat. Nah, kemudian perempuan, kok perempuan itu? Ya, lihat nih, perempuan itu yang menjadi takut. Berarti dia tahu ini, Yesus tahu siapa yang sebenarnya menjamahnya ini. Maka perempuan itu takut. Ya, kita lihat. Dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di tengah Yesus dan dengan tulus memberitahukan memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Nah, kita lihat. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, justru Yesus tahu, maka Yesus mengatakan dia beriman karena orang itu ngaku. Ya, makanya dikatakan, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Kalau dibilang Tuhan Yesus tidak tahu, Tuhan Yesus tidak mungkin mengatakan imannya seperti ini. Seperti begini saya contohkan Pak Mek. Ketika Pak Mek tahu bahwa anak Pak Mek misalnya ada melakukan kesalahan, tapi Pak Mek pura-pura nggak tahu, siapa ya yang mencuri uang Papa ya? Kan gitu. Bukan Pak Mek nggak tahu, Pak Mek tahu. Pak Mek ingin kejujuran anak Pak Mek. Ya, ketika anak Pak Mek ngaku, oh anak papi pinter ngaku ya. Nah, jujur. Walaupun berbuat salah, misalnya. Itu maksudnya Pak Mek. Makanya karena Tuhan Yesus tahu, Tuhan Yesus mengatakan besar sekali imanmu. Nah, ini baru enak wanita nih. Itu. Baru masuk akal nih. Nah, betul. Ya, Pak Mek ya. Lanjut yang lain. Bagus nih. Tapi lanjut mungkinkah seorang Tuhan itu tidak berkuasa atau tidak mau kuasa? Ini Pak Mek. Abang sudah bilang bagus ini. Tapi bagaimana? Ada banyak kontradiksinya maksudnya seperti itu Pak Bom. Coba di Markus 8. Udah biar. Markus 8. Sabar. Ayat 22 sampai sebentar. Puji Tuhan.
Diam. Puji Tuhan, dari Kalimantan ada satu orang lagi baru bertobat. Malam ini dia mau minta dibaptis. Habis. Haleluya. Puji Tuhan. Ayo Pak Max. Makin lama makin banyak Pak. Sebentar. Aku minta didoakan istri saya. Dengar. Pak, saya minta didoakan istri saya. Jangan kasih tahu ya istri saya mau melahirkan. Saya penonton setia channelnya Pak Bobom. Saya mau bertobat. Nama saya titik. Saya tidak mau kasih tahu. Tolong dirahasiakan Pak Bobom. Dia malam ini mau minta didoakan. Kami akan berdoa buat Bapak. Sebentar saya akan berdoa buat Bapak punya istri untuk melahirkan dengan yang mana Tuhan akan menjamah, menguduskan istri Bapak melahirkan dengan lancar. Ya, haleluya. Malam ini Bapak sebentar bilang dalam nama Yesus segala kuasa kegelapan, segala macam hambatan kami tolak. Oke, nanti sebentar saya berdoa ya akhirnya. Haleluya. Pak Max, terima kasih banyak ya. Satu orang lagi bertobat. Haleluya. Haleluya. Tahu nggak Pak Max? Tambahkan sedikit, Pak Max. Pak Max masih ragu nih Pak Bobom. Saya tambah lagi. Coba minta Pak Max masih ragu nih. Begini Pak Max, saya tambahkan sedikit Pak Max. Murid-murid Yesus yang ada saat itu saja tidak tahu. Oke? Nggak tahu, itu dia tahunya orang ramai. Ya, tetapi Yesus sendiri yang tahu. Ketika perempuan itu ngaku, kalau misalnya Tuhan Yesus tidak tahu Pak Max, mungkin dia bertanya, bener nih kamu nih. Dia nggak bertanya seperti itu, langsung memberikan iman yang besar kepada wanita itu. Artinya apa? Tadi Yesus Tuhan itu sudah tahu. Pak Timothy, jawaban yang sekarang bukan Pak Timothy, bukan Pak Timothy. Ini bukan Timothy, Mordekai. Pak siapa nih? Mordekai ya. Pak Mordekai jawaban yang top nih untuk yang pertanyaan ini. Dijawabnya. Yang lain tadi masih belum top nih. Kalau kata Aditya belum mempesona. Ini baru mempesona nih yang ini. Terima kasih. Kalau gitu lanjut yang lain kalau begitu. Oke. Tapi ini ada. Tapi ini mau tanya. Markus 8. Sebentar Pak Max, saya tambahkan Pak Max. Yesus kalau pernah gagal loh menyembuhkan. Sebentar Pak Max. Silakan. Jadi kalau memahami Markus 8 berapa? Enggak, sebentar Pak 8 ayat 22 sampai 25. Sebentar. Untuk melanjutkan kata Pak Mordekai penjelasan itu, di situ ada sukacita yang Tuhan mau berikan bagi orang yang mengakui kebesaran Tuhan. Di situ ada kata klimaksnya, pergi dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Itu secara rohani juga dia sembuh, bukan hanya secara fisik. Oke? Lanjut. Sorry. Tadi Markus berapa? Max. Markus 8 ayat 22. Sebentar ya, teman-teman, sebentar ya. Sebentar teman-teman. Pak Max, Pak Bobo mohon kamu kalau baca Alkitab, baca. Kamu jangan cuma ambil dari kadrun. Pertanyaan kau ini salah. Kamu nggak baca sampai selesai. Padahal cuma beda 2 ayat. Betul. Itu Yesus menyembuhkan orang itu dengan iman. Betul, Pak Bobo. Ya? Aduh, kamu boleh. Saya kasih telanjangi kamu lagi ya. Saya telanjangi kamu lagi. Aduh, siapa yang berisik nih? Gak apa-apa, Bapak kan tugasnya menjelaskan sebagai. Iya, tapi kamu jangan bertanya. Kamu dengar orang yang bobol. Aduh. Markus berapa? 822 Pak. 822. Udah, oke. Saya jelaskan ya. Oke, saya jelaskan. Perhatikan. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta. Dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Sudah mengerti ayat ini? Sudah mengerti? Lanjut. Oke. Lalu Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung.
Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Nih, kau baca ini. Orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Ini kan maksudnya kau kan? Lanjut, 25, lihat. Lalu Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Mana kau bilang dia tidak sembuh? Orang sembuh nih, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dan jelas. Nah, lihat ini. Setelah sembuh, sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk ke kampung. Loh, mana yang tidak sembuh? Mana sih, Max? Pening aku. Itu nggak sembuh, Pak Pembom yang pertamanya. Bukan. Kaget saya. Orang. Baca itu. Santai, Bapak. Santai. Orang itu percuma juga Pak Bom berdoa orang kalau imannya tidak percaya iman benar. Orang itu percaya Yesus memang sungguh-sungguh, meskipun dia Kristen, kalau kita berdoa dia tidak sungguh-sungguh minta pengampunan, tidak akan sembuh. Imanmu yang telah menyembuhkanmu, imanmu yang telah berperkara. Paham? Max. Di mana? Kalau saya tanya, di mana nabimu kasih mujizat? Ayo, pertama saya tanya kau, di mana nabimu ada mujizat? Ayo, tunjukkan. Mana? Sekarang saya tanya kau lagi. Ayo, jawab. Ayo jawab. Ayo. Banyak sekali Pak Bom. Mana ayatnya? Dalam hadis lah kalau yang ini yang menceritakan itu banyak. Misalkan ketika perang Badar. Dalam perang Badar itu kekurangan. Ya udah Pak, saya kembalikan teman-teman. Silakan Pak Thanos, silakan Pak. Kalau di surah Yunus bilangnya nggak ada Pak. Kasih waktu. Jadi hadis lebih tinggi dari Al-Quran atau Al-Quran lebih tinggi dari hadis nih? Kenapa? Surah Yunus 94 bilangnya nggak ada. Kata Pak Bom, ada Hamosan nih Pak Bom, mantap Pak Bom. Bisa kasih. Aduh, ini mic apa sih nih? Pak Max, cabut dulu headsetnya. Pak Max, headsetnya dicabut dulu baru dipasang lagi. Saya nggak pakai headset Pak. Pak Max. Ya, siap. Silakan Pak Thanos. Mau tanya, Pak Max tahu nggak sih tujuannya Nabi itu membuat mujizat itu apa sih? Bapak tahu nggak artinya mujizat apa? Enggak, saya tanya dulu, tujuannya apa sih mujizat itu ada? Ya, makanya saya tanya, kalau nggak tahu nggak apa-apa, saya jelaskan. Ya, mujizat itu sendiri itu diambil dari kata bahasa Arab ya. Enggak, langsung aja Pak, tujuannya apa? Ada mujizat itu tujuannya apa? Kan? Artinya ajaja itu melemahkan. Artinya bagaimana ketika Rasulullah mengalami sesuatu ya kan. Nah, itu biasanya akan mengeluarkan mujizat atas izin Allah. Jadi untuk menunjukkan bahwa seorang nabi itu pasti akan punya kuasa. Bahwa Allah, ya kan? Allah itu punya kuasa kan. Yang paling besar Nabi Muhammad ya Al-Qur'an. Bukan, Al-Quran bukan mujizat Pak. Oh, bukan? Mujizat itu sekarang gini, tujuan mujizat dulu tuh apa gitu loh. Ya, Allah memberikan, Tuhan memberikan mujizat. Dari katanya itu sendiri Pak. Itu ya, tujuannya untuk melemahkan musuh-musuhnya. Nah, melemahkan musuh-musuhnya. Oke, supaya kuasa Allah itu ditunjukkan kepada manusia. Oh, ini Allah punya kuasa melalui nabinya. Sekarang saya tanya, Nabi Muhammad katanya punya mujizat membelah bulan, naik buruk, kan segala kan. Yang menyaksikan siapa? Kalau yang itu malah riset, saya lupa. Kalau nggak ada yang menyaksikan Pak, bukan mujizat. Peneliti termodern yang modern pun sudah menemukan itu malah Pak. Ya kalau menyaksikan ya para sahabat ya, kalau kita bilang siapa yang menyaksikan para sahabat. Tapi kan kita pikir justru malah lebih otentik lagi. Apakah betul pernah terjadi hal tersebut? Saya pernah membaca satu artikel bahwa salah seorang astronom yang
ternyata enggak itu mereka saya juga baca mengenai nasab atau ada retakan gitu kan di bulan tersebut gitu kan. Kalau nah bulan ini itu Pak dunia kiamat ya Pak. Orang-orang muslim menyebutkan atau menghubungkan dengan mukjizat tadi gitu kan. Dunia untuk referensinya nanti akan saya coba PR saya untuk sekarang Pak Mike kembali aja tujuan mukjizat apa. Kalau mukjizat tidak ada yang menyaksikan ya tujuannya untuk apa gitu. Kan hanya cerita berarti. Keluar Pak. Pak Max nggak ada, udah keluar. Sinyalnya mungkin. Sinyal kental. Ya kan kalau mukjizat tanpa ada menyaksikan itu tujuannya apa gitu. Saya juga bingung. Hanya cerita. Teman-teman, Pak Penatua Limbong, ini ada orang yang mau bertobat. Dia kan sementara ada istrinya mau melahirkan. Dia juga dengar di channel lain, dia pernah dengar lagunya Mampirlah dengan doaku, mampirlah dengan doaku di Kidung Jemaat 26. Kita menyanyi ya, Kidung Jemaat 26 ya. Pak Penatua. Saya bukunya di sana. Ya udah kalau gitu saya menyanyi ya, semua ikut aja ya. Siap. Mampirlah dengan doa, Yesus orang kau ambil, jangan jalan terus, Yesus Tuhan, dengan doaku, orang lain kau ambil, jangan jalan terus, di hadapan keramat aku menyembah, tunduk dalam penyesalan, Tuhan tolonglah, Yesus Tuhan, dengan doaku, orang lain kau ambil, haleluya. Oke, dia sementara menunggu istrinya melahirkan dan dia percaya Yesus, tinggal mau dia cari gereja, nanti besok dikoordinasi dengan Pak Bobom. Setelah pulang gereja, Pak Bobom besok langsung saya arahkan ke gereja mana nih mau. Haleluya. Oke, silakan teman-teman yang mau sampaikan, silakan.